Halo, selamat datang di 4000 Jam Review. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa loncengnya. Di sini kami akan membawa kalian berpetualang ke dalam dunia di mana para peri dari peri air, cahaya, angin, dan api hidup berdampingan dengan manusia. Yang mana di sini dipercaya bahwa para peri merupakan utusan dewa Alderamin, di mana Alderamin sendiri merupakan dewa mereka dari ajaran Alderah. Di petualangan ini kita akan melihat jalan peperangan dari kerajaan Katsvarna dengan Republik Kyoka. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal perjalanan kita bertemu dengan wanita cantik dengan rambut merah menyala bernama Yatori Iksem, yang dimana keluarga Iksem sendiri merupakan keluarga yang sudah 300 tahun lamanya menjadi pelayan sekaligus penjaga kerajaan Katsvarna. Yatori dalam perjalanan menuju kapal bersama sahabatnya Iktasolok untuk mengikuti seleksi pendidikan perwira untuk membela kerajaannya yang terdesak melawan Republik Kyoka. Ikta merupakan seorang pemalas, penggoda wanita. Dia juga membenci pahlawan dan juga keluarga kerajaan. Bahkan di sini Ikta hanya bertujuan membantu Yatori agar lulus dengan poin terbaik. Di kapal, Ikta dan Yatori berkenalan dengan wanita polos bernama Haro dan laki-laki gendut bernama Mat, yang ternyata di sana terdapat Torwe Remeon di mana dia merupakan saingan dari Yatori. Tor yang meminta izin untuk bergabung ditolak oleh Ikta dikarenakan wajahnya yang tampan, namun Yatori menghentikannya. Selanjutnya, diperlihatkan Mat dan Thor sedang bermain catur. Mat yang kalah menggerutu langkah mana yang disalahinya. Tanpa diduga, di sini Ikta menunjukkan sedikit kejeniusannya dan memberitahunya. Berakhirnya penjelasan Ikta, mendadak kapal terguncang dengan cukup keras dan disusul matinya lampu kapal. Terdengar suara teriakan awak kapal memberi perintah seluruh peserta untuk menaiki sekoci yang disebabkan akan karamnya kapal. Setelah Ikta dan kawan-kawannya naik, tersisa satu anak perempuan yang akan menaiki sekoci, di mana sialnya anak tersebut jatuh tercebur ke dalam laut. Keesokan harinya, bagai jatuh tertimpa tangga, mereka dihadapkan cobaan baru dengan terdampar di dalam wilayah musuh Republik Kyoka. Di sini juga terungkap yang ternyata anak perempuan yang ditolong Ikta merupakan putri ketiga dari keluarga kerajaan Katsvarna yang ditandai dengan cincin yang digunakannya. Dia bernama Samil. Berdiskusi untuk mencari cara melewati perbatasan dan kembali ke kerajaan, Ikta memberikan dua usulan. Yang pertama menyerah pada tentara Kyoka dan minta diberlakukan layaknya tawanan perang. Dan yang kedua, terobos perbatasan dan kembali ke kerajaan dengan kemungkinan yang sangat-sangat amat kecil. Putri yang tidak sudi menjadi tawanan perang menyela dan memerintahkan untuk menerobos bagaimanapun caranya. Di sini, Ikta yang dicampur dengan rasa bencinya terhadap keluarga kerajaan marah mendengarnya. Melihat tingkah Ikta yang lancang, Yatori menariknya dan membuat dia bersujud di hadapan Tuan Putri. Yatori memohon ampunan untuk Ikta dengan mengatakan bahwa Iktalah yang telah menyelamatkannya dari badai. Dengan berdamainya Tuan Putri dan Ikta, di sini Ikta meminta bantuan untuk membuat buaian. Putri yang berbaring di atas buaian melihat balon udara milik tentara Kyoka yang sedang berpatroli. Di malam hari, saat yang lain tidur, Tuan Putri terbangun untuk buang air ke dalam hutan. Di sisi lain, di dalam gua pendeteksi yang dipasang Yatori berbunyi membuat mereka semua terbangun. Mereka yang sadar Tuan Putri tidak ada bergegas menyusul ke hutan sembari membawa senjata, di mana Thor dengan senapannya dan Yatori dengan pedangnya. Tuan Putri yang tidak sengaja membuat suara membuat tentara Kyoka sadar dan menyuruhnya untuk menunjukkan diri. Sesaat sebelum Tuan Putri menunjukkan diri, Ikta datang dan berpura-pura menjadi pengungsi dari Katsvarna, yang mana Ikta lakukan untuk mengkonfirmasi jumlah tentara yang sedang berpatroli. Setelah terkonfirmasinya jumlah tentara Kyoka, dengan tersisanya satu tentara yang sekarat, Ikta menginterogasinya, mencari info tentang perbatasan dan juga letak dari balon udara yang mereka gunakan. Sesuai informasi yang didapat, Ikta dan Muk menemukan balon udara di pesisir pantai. Namun karena terbatasnya kuota orang yang dapat diangkut balon udara, mereka pun tidak dapat menggunakannya.
Keesokan harinya di pagi hari, Ikta menyamar menjadi tentara Kyoka yang kembali dan berpatroli. Ikta melapor bahwa dia menemukan penyusup dan memberikan tembakan peringatan. Akan tetapi, satu orang penyusup berhasil melarikan diri dan mencuri balon udara. Pimpinan tentara Kyoka yang panik menanyakan tebusan apa yang diinginkan pencuri, dan Ikta mengatakan bahwa dia ingin teman-temannya dikirim kembali melalui perbatasan menuju kerajaan. Tentara Kyoka yang mendengar itu sedikit ragu karena hal itu melanggar perintah, tapi tanpa memberikan waktu berpikir, Ikta terus mendesak membuat tentara Kyoka terpaksa mengirim mereka ke kerajaan. Yang ternyata pencuri itu merupakan karangan Ikta saja karena di balon udara hanya berisikan senjata yang tidak bisa mereka bawa menyeberangi perbatasan. Setelah melewati perbatasan, Ikta dan lainnya disambut oleh Jenderal Kerajaan Kacwarna, Hazafri Khan. Singkat cerita, setelah 1 bulan menyeberangi perbatasan, dikabarkan bahwa Jenderal Rikan telah tewas dan wilayah timur kerajaan jatuh ke tangan Kyoka. Ikta yang mengetahui berita ini sama sekali tidak terkejut. Itu karena Ikta sudah memperingatinya untuk menarik mundur pasukannya. 東域賃代は防衛にて帝国は開拓に失敗した東域を手放したかったんだ。しかし帝国が清華軍に本気で対処したと、こんな理不尽な仕打ちに甘んじるつもりですか。スローク君、君が私の Dilanjutkan dengan datangnya tentara kerajaan, Ikta dan lainnya diundang ke istana untuk menemui Raja Kacwarna. Dengan berhasilnya mereka membawa Tuan Putri dan kembali dari Kyoka, Raja menobatkan Ikta dan lainnya dengan gelar kesatria kerajaan dan dapat mengikuti pendidikan perwira tinggi. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh Tuan Putri agar masyarakat dapat menarik napas lega dengan menjadikan mereka pahlawan setelah direbutnya wilayah timur. Ikta yang tidak suka bersikap sinis kepada Tuan Putri yang dibalas dengan mengungkap latar belakang Ikta. Dikatakan bahwa nama asli Ikta adalah Ikta Sankre, putra dari Bada Sankre. Bada Sankre merupakan jenderal tergagah sepanjang sejarah yang ditangkap dan dihina karena tidak mematuhi perintah dan mati dalam penjara. Ikta juga merupakan murid Anarai Khan, seorang yang membelot ke Republik Kyoka. Tuan Putri pun menyebutkan bahwa ibu Ikta Yuka Sankre merupakan seli raja yang diberikan kepada Bada Sankre, ayah Ikta. Mendengar hal itu, emosi Ikta mencapai puncaknya dan mengancam akan mencekiknya sendiri dengan kedua tangannya. Scene berpindah di mana Ikta dan Yatori duduk berdua di bawah jutaan kilau bintang. Ikta merenung karena telah menjadi 3 sosok sekaligus yang paling tidak diinginkannya, bangsawan, tentara, dan pahlawan, serta telah melanggar janji kepada ibunya. Di pendidikan perwira tinggi, saat jam istirahat, Ikta ditadangi oleh 3 murid yang iri dengannya dan melempar kelabang ke dalam makanan Ikta. Ikta dengan santai memotong kelabang tersebut dan memakannya hidup-hidup membuat mereka terheran-heran dan langsung pergi. Keesokan harinya, Thor dan Matt yang baru saja selesai berlatih menembak tidak sengaja bertemu dengan kakaknya Thor, Sariha dan Shura. Sariha merendahkan Thor di depan Matt dengan mengatainya pengecut. Hal itu membuat Thor jengkel dan menyelanya. Di saat situasinya mulai memanas, Ikta tiba-tiba muncul dan melemparkan kelabang ke muka Sariha. Shura pun memukul perut Ikta, diikuti dengan tendangan teman-temannya yang lain. Tak lama kemudian, Yatori pun muncul. Setelah beberapa bulan, Ikta dan lainnya ditugaskan untuk memimpin 1 peleton tentara kerajaan sebagai komandan peleton. Dilanjutkan scene di mana Ikta dengan pasukannya berkumpul, yang ternyata mayor di dalam pasukannya merupakan anak dari wanita yang telah berselingkuh dengan Ikta 2 tahun lalu bernama Suya. Bahkan di sini Suya melarang Ikta untuk mengambil alih komando. Selang beberapa hari diumumkan akan dilakukannya simulasi perang, yang mana tim Ikta, Matt, dan Thor akan melawan tim Yatori, Sariha, dan juga Shura, sedangkan Haru berada di tim medis. Scene beralih di mana Ikta bertemu dengan Suya. Ikta mengajak Suya bertaruh di mana jika Ikta bisa menang, memimpin pasukan selama simulasi perang, maka Ikta diperbolehkan untuk mengambil alih komando sepenuhnya, dan jika kalah, Ikta akan bertugas di meja kerja. Tiba hari dilaksanakannya simulasi perang. Dengan rasa ragu dari pasukannya, Ikta memimpin pasukan. Dengan jarak tempuh 30 km, di sini Suya mengusulkan untuk membangun tenda dan istirahat. Tetapi Ikta menolaknya dan memilih istirahat di lokasi ketika fajar tiba. Di sisi lain, berbeda dengan Ikta yang memilih istirahat di lokasi tujuan dan mempercepat perjalanan, tim Yatori yang dipimpin Sariha berjalan dengan santai. Di hari berikutnya, persis seperti yang Ikta katakan, pasukannya tiba sebelum fajar. Selesai istirahat, Ikta dan pasukannya bertujuan untuk berkemah di sisi selatan hutan yang berada di pinggir sungai Kuriri. Meski di aturan tertulis jika dataran utara merupakan tempat ideal bagi para pasukan bertemu.
Di hari kedua, Sariha dan pasukannya berada di utara menunggu kedatangan pasukan Ikta yang tak kunjung datang, hingga Yatori melapor bahwa tim pengintainya melihat pasukan musuh berada di selatan. Sariha yang tak sadar pun jengkel dan memerintahkan pasukannya menuju selatan. Shin berlanjut dengan pasukan yang saling berhadapan. Di sini Sura yang menyarankan untuk memeriksa kedalaman sungai ditolak Sariha dengan rasa percaya diri yang tinggi akan pengalamannya. 知っている。今は雨で増水してるから。 Sariha yang mengamati melihat satu pasukan Ikta memisahkan diri dari formasi dan mengira pasukan Ikta akan berjalan memutar melalui hulu sungai yang dangkal dan menyerang dari belakang. Dengan kesimpulan tersebut, Sariha memerintahkan pasukan Yatori untuk menghadang musuh menuju hulu sungai. Yatori yang berhati-hati mengirim pasukan pengintai menuju hulu sungai. Pasukan pengintai yang tidak melihat adanya pasukan Ikta berniat kembali, tepat saat Thor membidik dan menembak mereka. Thor pun mengirim sinyal kepada yang lain bahwa tim Yatori telah terpancing dan berpisah menuju hulu sungai. Dengan sinyal tersebut, pasukan Ikta yang bersembunyi menampakkan diri dan menyerang bersama tim Mat dengan menyeberangi sungai yang ternyata 中に橋を作る？だ。この木は椅子の木といってとても硬くて重い。水に沈むんだ。 Tim Sariha yang kaget akan hal itu kurang siap dengan serangan dadakan Ikta dan pasukannya hanya dengan 2 peleton. Tepat sebelum tertembaknya komandan tim Sariha, Yatori muncul melindunginya. Menyadari kehadiran Yatori, Ikta pun menarik mundur pasukannya. Tim Ikta yang menunggu sudah siap menembak. Sariha yang menyusun formasi menyuruh pasukannya untuk tetap bergerak meski sudah terkena tembakan dan mendorong pasukan musuh untuk melewati garis dan melanggar aturan. Tepat setelah Sariha memberi aba-aba menyerang, seketika Ikta dan pasukannya menyerang hingga perang pun berakhir dimenangkan tim Ikta. Dengan tidak pernah menyangka dapat memenangkan perang, pasukan Ikta kagum. 行くだ。 Thor yang baru tiba menceritakan bahwa telah melihat Tuan Putri terburu-buru menuju barat bersama pengawal kerajaan. Di sisi lain, Tuan Putri dan pasukan kerajaan disergap dan terbunuh oleh Kapten Iso yang berkhianat dan memancing Tuan Putri dengan menyampaikan kabar bahwa Ikta terluka. Ikta yang merasa ada kejanggalan dengan tergesa-gesa Tuan Putri mengirimkan sinyal suara kepada Yatori untuk pergi ke arah barat. Yatori dan pasukannya pun bergegas. Kapten Iso yang menculik Tuan Putri beserta gerombolannya disergap oleh Yatori. Yatori melompat di antara gerombolan Iso dan mengarahkan pedangnya pada leher Kapten Iso. Di sini tanpa ragu Kapten Iso menancapkan pedang Yatori pada telapak tangannya dan berhasil membuat Yatori terdesak. Tepat sebelum hilangnya kesadaran Yatori, Thor menembak kepala Kapten Iso. Yatori yang masih tegang tidak dapat melepas pedang di tangannya, hingga Ikta datang dan membantunya menenangkan diri. Yatori yang kelelahan terlelap di dada Ikta. Ikta menanyai motif Kapten Iso di saat-saat sakaratul mautnya, yang dijawab oleh Tuan Putri bahwa mereka adalah murid dari Jenderal Rikan yang gugur untuk menutupi kegagalan politik di wilayah timur dan berniat untuk balas dendam. Singkat cerita, setelah berakhirnya simulasi perang dan pengkhianatan Kapten Iso, Shin beralih di mana Ikta dan lainnya membicarakan tentang 6 bulan dinas militer yang akan dilakukan di utara, yang merupakan wilayah pegunungan dan juga tempat tinggal suku Shinnok. Dilanjut pada hari keberangkatan dan sampailah di wilayah utara. Di sini kita diperdengarkan pidato dari Jenderal Tentara Utara Safida. Shin berpindah di pesta penyambutan, dilanjutkan pengarahan oleh Mayor Taek. Ikta yang memisahkan diri dan berdiri di pojokan disapa oleh Letnan Sazaruf, yang kedepannya akan menjadi instruktur di wilayah utara. Dengan suara lantang muncul seorang pria kekar bernama Denkun menantang Yatori sebagai keluarga Iksem untuk beradu pedang, yang diterima oleh Yatori dan dilakukan di tempat itu juga. Scene berlanjut, di mana Ikta sedang berkenalan dengan seorang wanita bernama Kana, yang ternyata sangat suka membaca buku yang ditulis oleh guru Ikta, yang diakhiri dengan Sazaruf yang muncul dan menarik Ikta menuju barak tahanan, dan ditahan 3 hari tanpa makan dan minum, dikarenakan telah meninggalkan pelatihan. Shin berpindah di mana Yatori dan Mayor Taek yang berada dalam perjalanan untuk mengantar suplai makanan untuk penduduk lokal bersama dengan pasukan wilayah utara termasuk Kana. Kana yang sedang beristirahat dikejutkan dengan munculnya Ikta dari dalam muatannya, yang dari awal perjalanan tidur di dalamnya.
Ikta yang baru saja terbangun mengajak Kana berkeliling kota. Ikta mengamati perilaku penduduk yang ramah dan tidak takut terhadap militer. Kana menjelaskan bahwa para tentara diperintahkan oleh Mayor Taek agar berhati-hati untuk berperilaku terhadap para penduduk. Kana juga memberitahu bahwa Jenderal Safida hanya memberi perintah jika bersangkutan dengan suku Shinnok, yang dari sudut pandangnya karena Jenderal Safida suka menyiksa mereka. Hal itu mengingatkan Ikta dengan apa yang dilihatnya dalam tahanan. Di sana terdapat peri rampasan dari suku Shinnok yang dikurung, bertujuan untuk mematahkan semangat perang dari suku Shinnok. Yang sebenarnya, hal itu tidak diperbolehkan oleh ajaran Alderah dan bisa mengakibatkan terjadinya perang dengan bangsa Alderah dengan pelanggaran menyiksa para peri. Scene berpindah di mana Mayor Taek berniat menemui tetua kota. Mayor Taek yang menunggu dan tak kunjung juga ditemui masuk ke dalam. Di dalam, Mayor Taek dan ajudannya dikejutkan dengan mayat ketua yang tertusuk pedang. Mayor Taek yang ingin segera kembali dikepung sebelum bisa keluar dari ruangan oleh suku Shinnok. Yatori yang berada di luar mendengar suara tembakan dan bergegas menuju ke dalam menyusul Mayor Taek. Yatori pun mengejar suku Shinnok yang melarikan diri. Tak lama kemudian, Ikta dan Kana yang berada tidak jauh dari munculnya suara tembakan tiba di dalam ruangan. Ikta yang menyusuri ruangan merasa aneh dengan ditemukannya jubah ajaran Alderah, yang seharusnya suku Shinnok tidak mungkin mengenakannya di mana suku Shinnok tidak menganut ajaran Alderah. Scene beralih di mana Yatori mengejar suku Shinnok yang telah membunuh Mayor Taek, yang ternyata sudah menyiapkan pasukan sergap di pegunungan Alafatra. Yatori yang menanyakan alasan penyerangan dari suku Shinnok dijawab oleh kepala suku Darnanak. Darnanak menjawab bahwa suku Shinnok menyatakan perang suci untuk merebut Hahashik, yang mana Hahashik di sini merupakan para peri yang telah ditahan oleh Jenderal Safida. Jenderal Safida yang mendapat laporan tentang pernyataan perang suku Shinnok melarang bawahannya untuk melapor ke markas pusat. Ikta yang mendengar cerita Yatori merasa aneh bahwa suku Shinnok menyatakan perang suci, karena dalam bahasa suku Shinnok tidak ada kata perang suci. Ikta pun menyimpulkan bahwa ada orang yang telah menghasut suku Shinnok untuk berperang. Keesokan harinya, sesuai perintah Jenderal Safida, Tuan Putri dikirimkan ke ujung selatan wilayah utara agar tidak menyampaikan ke markas pusat. Dengan berkumpulnya pasukan wilayah utara, perang pun dimulai. Di sisi lain, Ikta menyuruh Thor untuk berlatih menggunakan senapan angin yang berfungsi layaknya sniper. Scene beralih, di mana peleton Ikta dan lainnya diperintah untuk maju ke garis depan mengantarkan suplai barang. Di sisi lain, pasukan wilayah utara yang akan menyerang benteng suku Shinnok dibuat heran dengan kosongnya benteng tersebut dan kemudian mendirikan camp di benteng itu. Di malam hari, camp Ikta dan lainnya mendapat serbuan dadakan dari suku Shinnok. Di tempat lain, benteng Kana yang telah ditinggal oleh suku Shinnok ternyata merupakan jebakan dan kini pasukan utara dikepung dari segala arah oleh suku Shinnok. Ikta dan lainnya yang ditugaskan mengantarkan suplai ke garis depan tertahan dengan direbutnya benteng yang akan dituju. Di sini Ikta diperintahkan oleh Najir untuk mengintai benteng. Ikta pun menerimanya dengan menambahkan pasukan Thor dalam operasi. Diperlihatkan saat suku Shinnok sedang fokus dengan kedatangan pasukan darat yang dikirim Ikta. Ikta yang sudah berhasil merebut benteng mendapat laporan bahwa pasukan yang berada di barisan paling depan membutuhkan bantuan, yang mana merupakan benteng dari pasukan Kana. Ikta yang mendapat kabar itu melarang untuk memberitahukan pada yang lain. Dilanjutkan perjalanan pasukan Ikta untuk mengirim bala bantuan. Di tengah perjalanan, Ikta menyuruh seluruh pasukannya untuk berhenti dan bermalam selama 2 hari. Dengan banyaknya pertentangan, Ikta menjelaskan jika tubuh pasukannya harus beradaptasi dengan ketinggian jika ingin berperang di Gunung Alafatra. Hal itu untuk menghindari terjangkitnya penyakit akut gunung pada pasukannya. Ikta membuat pilihan yang berat di mana dia harus mengorbankan seluruh pasukan yang ada di benteng termasuk Kana. Kimi to wa 2度会った。僕は3度目を楽しみにしていたんだ。さようなら、カンナ。
Dengan perang yang sudah mulai terlihat akhirnya, seluruh pasukan menuju desa suku Shinak. Mereka melalui jalan setapak yang dihimpit tebing. Ikta yang waspada dengan serangan mendadak menyarankan untuk menempatkan perisai di sisi samping pasukan. Sesuai dugaan, suku Shinak menyerang dari atas tebing dan sisi kiri pasukan. Tidak hanya suku Shinak, ternyata pihak musuh dibantu oleh pasukan hantu Republik Kyoka, Kalakar. 今回も戦士は強化しない。避けられぬ場合のみ。 Yatori dipertemukan kembali dengan kepala suku Shinak melindungi Jenderal Safida. Yatori melawan Darnanak dengan gerakan yang sangat berantakan. Di sisi lain, Letnan Denkun dihadapkan dengan pimpinan Kalakar. そのような豆鉄砲など Tepat sebelum kekalahan Darnanak, Yatori melihat bahwa Letnan Denkun telah ditikam oleh pemimpin Kalakar. Melihat itu, Yatori menyerangnya dan membuatnya kewalahan dan mundur bersamaan dengan kaburnya Darnanak. Sedangkan Letnan Denkun tewas. Darnanak yang kabur menuju desa dibuat terdiam dengan terbakarnya seluruh desa. Darnanak yang melihat kakek neneknya telah dibunuh menarik pedangnya dan melawan tentara yang terlihat. Ikta yang baru saja tiba menerobos masuk ke dalam kericuhan di desa Shinak. Ikta yang tak sengaja melihat Nanak akan diperkaso marah dan memukul mereka sembari mengarahkan busur panah kepada mereka. Dengan kekalahan suku Shinak, perang pun berakhir. シナーク族にはもう組織だった犯行は難しいはずだ。今回の戦争はこれで終わりだな。 Tapi tanpa bisa menarik napas, datanglah pasukan inspeksi Alderah dari bangsa Alderah yang telah mendengar adanya pelanggaran ajaran Alderah, penyiksaan para peri oleh Jenderal Safida. Safida yang panik memerintahkan pasukan Ikta dan yang lain untuk mengejar utusan bangsa Alderah dan menghabisinya. Sayangnya, utusan tadi dikirim untuk mendeklarasikan perang yang sudah diikuti oleh 12.000 tentara kudus Alderah yang sedang menuju pintu masuk hutan desa Shinak. Dengan rentetan kebetulan, Ikta mengingat ditemukannya jubah Alderah di tempat tewasnya Mayor Taek, yang ternyata semuanya merupakan siasat Kyoka dari memanipulasi suku Shinak dan memancing para pendeta Alderah menyerang kerajaan. Dengan rasa panik dan gelisah di rapat pimpinan dengan dihadapkannya 12.000 pasukan musuh, Ikta menggunakan hak Kapten Sazaruf untuk memberikan masukan. 進言があります。ここは撤退支援部隊をしんがりに置いて敵の足止めを試みるべきかと。 Untuk menjalankan perang siasat ini memerlukan satu batalion yang terdiri dari 600 orang. Dengan keunggulan suku Shinak yang mengenal tata letak geografi Al-Fatra, Ikta berniat memasukkan suku Shinak ke dalam pasukan. Hari berikutnya, dimulailah strategi yang disiapkan untuk menghambat pergerakan tentara Alderah selama 8 hari, hingga pasukan utama dan para jenderal yang lain berhasil kembali ke markas. Ikta mengerahkan pasukannya menebangi pohon untuk bahan bakar yang akan digunakan untuk membakar hutan dan menghambat pasukan Alderah. Tentara Alderah yang ternyata dibantu oleh perwira tamu, Mayor Jen Arkinex, mulai memadamkan titik apinya. Tentara kerajaan yang sudah siap menyergap menyadari kedatangan tentara Alderah. ビームオンだ。 Melihat pergerakan mencurigakan tentara Alderah, pasukan Yatori dan Nanak pun dikerahkan. Yatori yang mulai menyadari menyurutnya tentara Alderah menahan pasukannya, sedangkan Nanak dan pasukannya maju terlalu depan. Di saat tentara kerajaan sibuk mengevakuasi pasukan yang terluka, Jen mengirimkan tangga pendaki untuk memanjat tembok pertahanan tentara kerajaan, di mana Ikta tidak bisa melancarkan tembakan meriam. Ikta yang dilema di mana harus mengabaikan suku Shinak atau menyelamatkan mereka, mengamati pergerakan Yatori. Nana, buska! Ores tenkai! 右側面を囲い込め! 左側面を守りなさい! Dengan berhasilnya menyelamatkan suku Shinak, dinding pertahanan pun dibakar dan menarik mundur pasukan. よし、撤退するぞ。
Scene berlanjut di mana Kapten Shazarov mendapat laporan bahwa sebagian pasukan musuh telah memisahkan diri dan mengambil jalan memutar. Mendengar hal itu, Ikta membagi pasukannya untuk menghadang mereka di benteng barat dengan mengirim pasukan Thor dan Kapten Shazarov. Sesaat setelah Thor pergi, Haru menyadari adanya balon udara yang terbang di atas hutan, yang di dalamnya terdapat Jen dan Miara, yang digunakan untuk mengintai. Sedangkan Ikta kembali mendapat laporan adanya pasukan berkuda musuh di sisi timur yang berulang kali melewati area yang sama, yang membuat Ikta kebingungan. Sedangkan di sisi lain, Kalakarm yang bertujuan menyerang benteng disergap oleh pasukan Thor yang sudah menduga akan kedatangan Kalakarm. Di malam hari, Yatori membawakan makanan untuk Ikta. Ikta menyampaikan bahwa semua yang dilakukannya semata-mata untuk meringankan beban Yatori. 仮に軍に入って君の肩を軽くしたい1年だった。それを目的にしていいならなんとか許せない約束を破ってこうして。 Ikta dan pasukannya dikejutkan dengan munculnya serangan meriam yang telah dibawa melalui jalur timur yang tidak terdeteksi, dan disusul terobosan kuda yang ternyata telah dilatih di sisi timur. Hal itu pun membuat strategi nekat tentara kerajaan yang membangun tembok api berhasil dipatahkan. Adanya pasukan musuh yang berhasil menerobos dan juga kurangnya pasukan, Ikta memilih untuk memimpin pasukan bersama Yatori untuk menghadangnya. Sedangkan dinding api dipercayakan pada Mat. Jen yang menerobos dengan pasukannya mencium adanya bau minyak dan jerami di mana-mana. Jen memerintahkan penembak jitunya untuk maju perlahan. Tepat sebelum aba-aba dikerahkan, Jen menyadari ada yang aneh. Saat Jen dipenuhi kebingungan, muncullah pasukan Ikta yang bersembunyi di balik tumpukan jerami yang ada di bawah mereka. Dengan medan perang yang kacau, pasukan Yatori muncul dari belakang mereka. Di sini pasukan Ikta pun menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk melakukan negosiasi yang juga berarti peringatan keras kalau tentara kerajaan siap berperang sampai titik darah penghabisan. Hingga tepat sebelum kepala Ikta tertebas, Jen menyetujui negosiasi. Jen langsung menyuruh tentara kerajaan untuk menyerah total, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Ikta. Sedangkan Ikta menyuruh Jen untuk menarik pasukan di sisi lain hutan, dan jika tidak diterima, mau tidak mau pertempuran akan dilanjutkan. Di saat negosiasi yang alot, Ikta menyorotkan cahaya dari perinya tepat ke jantung Jen. Ikta menjelaskan jika Jen turun dari kuda, Thor yang merupakan penembak jitu akan menembaknya, dan jika negosiasi gagal, tentara kerajaan akan menurunkan benderanya dan menembak Jen. Jen yang mendengar itu yakin 90% bahwa itu merupakan bualan saja. Tapi Jen yang belum siap mati dibuat ragu akan peluang 10%-nya. Dan seperti yang diperkirakan Ikta dan Ikta yakini, Jen pun dengan pertimbangan yang sangat keras menyetujui persyaratan Ikta. Walaupun nyatanya Thor tidak di sana. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jenderal Safira diturunkan jabatannya dan dijatuhi hukuman mati. Tamat. 状態上昇、怠惰上等。人類の進化はすべて楽をしたいという衝動から導かれている。